Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfareta Azari dengan NIM 1S12216. Baik, di sini saya akan membuat video mata kuliah struktur data untuk lektur 8 TRIS. Nah, di sini pengantar pohon. Struktur data non-linear menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear array atau daftar tertaut. Menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Definisi dan properti pohon. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Ini definisi formal. Secara formal, kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpul node yang menyimpan elemen sedemikian rupa, sehingga node tersebut memiliki hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T, yang tidak mempunyai induk. Setiap node V dari T yang berbeda dari root memiliki node induk unik W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Simpul V bersifat eksternal. Jika V tidak mempunyai anak, sebuah node V bersifat internal. Jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V. Jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U. Jika U merupakan nenek moyang dari V. Sisi pohon T adalah sepasang simpul UV, sehingga U adalah induk dari V, atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian node sedemikian rupa, sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh, pohon yang berdekatan berisi jalur seperti ini. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Hierarki pewarisan untuk memudahkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. Pohon aditi. Kita mendefinisikan aditi pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. P elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon aditi kemudian mendukung metode proses berikut. T root mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. T is root mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. T parent mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. T non-children mengembalikan anak pada posisi P. T children hasil iterasi anak-anak dari posisi P. T is lead mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Let T mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat pada pohon T. T is empty mengembalikan true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. T position menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Iter T menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Mengetik bebek. Duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung. Semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya. Karena alasan ini,
Pengetikan bebek kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan bebek, kami tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe, fungsi, atau metode. Ini menyeratkan bahwa kompiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada runtime. Nah, kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Dengan analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu. Di sini kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Nah, untuk codingannya kelas C abstrak kelas
gas. Judul, ya Allah, ya Allah. Ada kan tuh tadi kita lagi buat video. Jadi dari tadi Samulai masih terjeda. Kasih nggak fokus begini. Tapi depth, fruit, jadi ke fokus. Oke.
Nah, untuk penjelasan coding ini, ini kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret, seperti isRoot, isLib, dan isEmpty. Tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Kedalaman komputasi. Misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T, kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah O seperti yang dimiliki 0, seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Untuk setiap node non-root, kami menambahkan 1 ke dalam induknya. Kedalaman induknya. Waktu perjalanan T kedalaman P untuk posisi P adalah saat D per underscore P menunjukkan kedalaman P pada pohon T. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. T kedalaman P berjalan dalam waktu O dalam kurang N kasus terburuk, di mana N adalah jumlah total posisi T. Karena posisi T mungkin memiliki kedalaman ND1 jika semua node membentuk satu cabang. Jumlah node N sama dengan 5, kedalaman maksimal D1 sama dengan 4, dan kedalaman maksimal D2 sama dengan 2. Lalu menghitung ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah kosong. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Dalil tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Yang pertama height P,
H1P yang memiliki kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke on pangkat akar 2 kompleksitas waktu kasus terburuk. Yang kedua, H2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Selanjutnya. Setiap H ada n jumlah posisi di pohon. Misalkan waktu terdapat posisi daun L, waktu komputasi seperti ini. Nah, setiap panggilan ke fungsi depth memiliki waktu konstan. OD underscore P tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu N kurang 1 ON atau ON. Jadinya seperti ini. Lalu jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi H1 adalah seperti ini. Nah, kedalaman untuk P dalam rentang N dieksekusi N kali. Jika S leave P, D sama dengan kedalaman P dieksekusi L kali. Kedalaman tambahkan D, H sama dengan maksimal kedalaman. Nah, seperti ini dengan bertambahnya N, batas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan N. Lalu H2 memberikan kinerja waktu terburuk ON.
Untuk hike 2 memberikan kinerja waktu terburuk ON. Ini berkembang secara top-down. Hits P berjalan dalam waktu seperti ini menunjukkan jumlah anak dari P. Hik 2 menghabiskan waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum, jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah seperti ini. Selanjutnya, nah, lalu proposisi, misalkan T adalah pohon dengan N posisi, dan misalkan C underscore P menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi P dan T. Kemudian menjumlahkan posisi T. Nah, pembenaran setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain. Dengan demikian menjumbang satu unit pada jumlah di atas. Jumlah total anak di pohon itu 4. Pohon biner. Pohon biner adalah pohon berturut-urut dengan properti berikut. Setiap node mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal V disebut subpohon atau subpohon kanan, masing-masing dari V. Pohon biner dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi, dalam pohon biner yang tepat, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contoh, pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta, dan node terlihat internal adalah operatornya. Nah, ini adalah decision tree provided in semen advice. Ini pohon yang mewakili ekspresi aritmatika. Pertama di sini kita are you nervous, lalu jika iya maka kita akan ke savings akun, jika no maka sini will you need to access most of the money within the next 5 years. Jika yes maka di sini mana market fund, apabila no maka sini
Kakak ditanya, "Are you willing to express in exchange for higher expect returns?" Jika yes, maka di sini ada stock portfolio, dan jika no, maka di sini diversified portfolio with stocks, bonds, and short-term instruments. Ini adalah contoh pohon binar. Lalu sini definisi pohon binar rekursif. Pohon binar kosong atau terdiri dari sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon binar atau mungkin kosong disebut sepohon kiri dari T. Pohon binar atau mungkin kosong disebut sepohon kanan dari T. Pohon binar aditi sebagai tipe data abstrak. Pohon binar merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan, T left, mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non if P tidak mempunyai anak kiri. Lalu T right, mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. T sibling, mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara kandung. Lalu kita masuk ke implementasi kelas basis abstrak pohon binar. Di sini
Nah, untuk codingan itu implementasi kelas berbasis abstrak pohon biner. Kelas binary tree masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, is, leaf, root, dan lain-lain. Menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru, metodenya yang pertama kiri, yang kedua kanan. Kiri P posisi anak kiri P, dan kanan posisi anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Yang pertama, saudara kandung, anak lain dari orang tua P, kids P, generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Sifat pohon biner. Kita menyatakan himpunan semua node dari A. Pohon T adalah kedalaman yang sama D dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling banyak 2D. Jumlah maksimum node pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Proportion 88. Let T be a non-empty binary tree and let n, e, n1, and h denote the number of nodes, number of external nodes, number of internal nodes, and height of T. Respectively, then T has the following property. Seperti ini. And also if T is proper, then T has the following properties. Lalu, proportion 89 in a non-empty proper binary tree T with NE external nodes and N1 internal nodes, we have NE sama dengan N1 plus 1. Lalu pembenaran, kami membuat dua tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Kasus 1, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Kasus 2, jika T memiliki lebih dari satu node, kami menghapus sepasang, satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Pada akhirnya, hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk biner yang tidak tepat, pohon dan pohon non-biner. Lalu pelaksana pohon, struktur tertaut untuk pohon biner, representasi berbasis array untuk pohon biner, struktur tertaut untuk pohon umum. Struktur tertaut untuk pohon biner. Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Yang pertama, elemen disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, dan simpul induk. Lalu, pohon T memelihara dua variabel. Yang pertama, variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, dan yang kedua, ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Lalu kita masuk di implementasi Python dari struktur pohon biner tertaut.
Hmm. Ini adalah implementasi Python dari struktur pohon binar tertaut. Sebuah subkelas dari kelas binary tree. Ini mendefinisikan dua kelas bersara. Yang pertama, kelas node non-public untuk mewakili node, lalu kelas posisi public yang membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas berikut. Yang pertama, validitas. Utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Lalu utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Lalu selanjutnya, operasi untuk memperbarui linked binary tree. Yang pertama t-add root, yang kedua t-add leaf, yang ketiga t-add right, lalu keempat t-replace pp, yang kelima t-delete, dan yang terakhir t-attach. Lalu, nah untuk codingan selanjutnya yaitu seperti ini. Lalu ini. Nah, fungsi di atas mencetak pohon biner. Bisakah Anda membuatnya lebih baik dengan memberikan keluaran yang lebih intuitif? Lalu selanjutnya itu ini. Minta dari codingan di atas. Nah, jika semua telah dijalankan, maka hasil akhir dan outputnya itu akan menjadi seperti ini. Yang terakhir, sini kinerja implementasi pohon biner tertaut. Itu seperti itu. Maka sekian tugas video dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.